Ya, saudara-saudara, ketemu lagi. Nggak terasa sudah memasuki hari Lebaran nih. Di hari H Lebaran sudah 3 hari kita di jalan, dan ini waktunya kita untuk menuju ke tujuan utama kita, yaitu Nepal Van Java. Jadi ini kita mulai start dari Wonosobo. Untuk menuju ke Nepal Van Java itu kurang lebih sekitar 1 jaman dari Wonosobo, jadi nggak begitu jauh. Oke, kita lanjut aja videonya, saudara-saudara. Gimana rutenya, lewat mana untuk menuju Nepal Van Java dari Wonosobo? Gas terus saja. Masya Allah, itu rumah semua itu di pinggir tebing. Naiknya gimana itu? Kiri wisata Nagi Sayur, kanan Nepal Van Java, kantor desa Sukomakmur. Oh, ini kantor desanya. Sepertinya jadi Sukomakmur. Terus, bisa. Depan udah datar. Ya, ngeden, iya. Turun aja, Bu. Ayo, turun aja. Pak, misi Pak. Mau nanya, Mas Bening mau ada Pak? Oh iya, maaf. Suruh matiin mesin. Sorry, lupa. Pak, monggo Pak. Ya, sun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Di hari pertama Lebaran 21 Maret 2026, kita mau lanjut menuju Magelang. Jadi kemarin tuh akhirnya kita cancel karena terlalu malam. Kita baru keluar dari Lingkar Sumbing itu maghrib, jadi kita nggak melanjutkan untuk ke Nepal Van Java. Kita putuskan untuk menginap aja di Wonosobo dulu, nanti lanjut. Nah, di hari ini, hari pertama Lebaran, kita lanjut untuk ke Nepal Van Java jam setengah 12 siang, estimasi 1 jam 15 menit. Kita akan lewat pasar Kertek lagi. Jadi karena kemarin pertimbangannya malam dan takut jalannya terlalu gelap atau gimana, kita akhirnya teruskan untuk nginap dulu aja semalam. Nanti di sana nginap semalam lagi. Cari aman aja lah, saudara-saudara. Oke, gitu aja, kita lanjut perjalanannya menuju Nepal Van Java Magelang. Gas terus, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, kita lanjut gas menuju Nepal Van Java Magelang, estimasi 1 jam. Kita sudah pilih penginapan di sana. Udah WA penginapannya? OTW bilang. Estimasi 1 jam dari kota Wonosobo nih, kita menginap di Red Doors Haya Homestay Syariah. Kalau di aplikasi itu namanya Red Doors Nears Terminal Mendolo. Ini rekomen, tempatnya bagus, kayak padepokan pendopo gitu desainnya. Harganya 210.000 per malam. Nah, ini pintu depannya nih, Haya Homestay Syariah, near Terminal Mendolo Wonosobo 2. Oke, kita lanjut saudara ke kanan, ke arah pasar Kertek atau pasar Kertek atau apalah sebutannya. Jadi ke arah Purworejo dan Raya Wonosobo Purworejo. Nanti ketemu pertigaan, kita mengarah ke jalan Kaliangkrik. Oke, nah ini di sebelah kanan ini Terminal Mendolo Wonosobo. Jadi buat kalian yang mau ke Wonosobo terus menginap di Red Doors tempat kita tadi, cukup jalan kaki aja. Jadi hampir persis di sampingnya si Terminal Mendolo, nggak jauh. Ini di hari pertama Lebaran kota Wonosobo. Nah, ini tadi pagi kita sholat Id di masjid sini nih, masjid sebelah kanan ini, Nurul Falah. Tadi gak jauh dari penginapan juga, naik motor sebentar karena carian deket-deket aja, karena cuma buat transit aja nih Wonosobo. Jadi pertimbangan kita
nginep di Wonosobo tadi ya seperti tadi, karena sudah terlalu malam, takutnya nggak kekejar malam-malam naik ke atas gunung. Jadi ya kita putuskan nginap di Wonosobo. Numpang sholat id lagi jadinya. Kalau tahun lalu sholat id di Garung, sekarang sholat id di kota Wonosobo. Jadi 2 tahun berturut-turut kita numpang sholat Idul Fitri di Wonosobo ini. Mantap lah. Cukup cerah cuaca ya, dan ramai orang kada silaturahmi sih kayaknya ini. Ada pada keluar semua warga Wonosobo untuk silaturahmi di hari Lebaran ini. Ya, ini di depan kita ketemu pasar Kertek lagi. Kita ambil lurus ya ke arah Purworejo. Kalau ke kiri itu ke arah Temanggung, balik lagi kita kemarin Temanggung, Parakan, Magelang. Ini kita lurus ke arah menuju akses Lingkar Sumbing juga. Jadi Lingkar Sumbing itu kalau mau ke sana dari Wonosobo lewat sini nih, perapatan Kertek, lurus. Oke. Sip. Pasarnya langsung pada tutup. Kemarin sore ramai banget. Lebaran dulu mereka. Iya. Warga-warga lokal masih warawiri aja nih. Yaitu kemarin Wonosobo ternyata sama kayak tempat-tempat lain. Ada Muhammadiyah, ada NU. Jadi sebagian ada yang sudah sholat id di tanggal 20 hari Jumat tuh. Nah, sholat id yang di Garung itu yang viral itu hari Jumat kemarin. Jadi yang sholat id di hari ini dia nggak ada. Jadi dia Muhammadiyah untuk yang di Garung kemarin. Dan terlihat sepi sih kalau lihat di inian media sosial. Karena mungkin ada perbedaan hari Lebaran kali ya. Jadi nggak rame kayak waktu Idul Adha tahun lalu itu sampai ke kebun-kebun warga. Nah, sekarang sepi. Mungkin nanti rame lagi di Idul Adha kali ya, di tahun ini ya, Idul Adha tahun ini nanti. Ini kita di jalan Wonosobo Purworejo, akses menuju Purworejo. Terpantau ramai lancar orang-orang yang pada mau silaturahmi Lebaran juga nih. Indomaret pada penuh, kayak orang pada beli bawaan-bawaan gitu buat bertamu silaturahmi. Dan Indomaret juga mungkin baru buka juga karena tadi pagi pas kita selesai sholat id itu masih pada tutup. Dan waktu kita mau cari sarapan juga tadi agak sedikit kesulitan, masih pada tutup semua. Akhirnya tadi kita dapat sarapan tuh di alun-alun Wonosobo. Itu pun juga cuma satu yang buka karena masih pada silaturahmi. Nah, sekarang udah menuju zuhur, udah pada buka semua nih, dan normal lagi. Nanti di depan kita akan ketemu alun-alun Sepuran atau Sapuran ya, Sepuran. Nanti kita lewatin itu lurus terus aja sampai ketemu pertigaan Jalan Kaliangkrik. Nanti kita naik ke atas, terus ketemu lagi Pasar Gatukan. Nah, katanya tuh info-info yang didapat kalau lewat Pasar Gatukan tuh jalurnya lebih aman untuk motor maupun mobil, lebih landai dan lebih lebar sedikit katanya. Tapi nanti kita coba lewatin aja. Dibandingkan kalau lewat yang di SDN 1 Temanggung itu tuh, yang di pintu masuk Gapura Nepal Panjava itu katanya lebih sempit. Tapi nanti kita lihat aja ya, kita cek aja apakah lebih aman atau enggak lewat Pasar Gatukan. Ya, ini kita sudah tiba di alun-alun Sapuran. Jadi ini mungkin pusatnya daerah Kecamatan Sapuran, dan ini pada tutup sebelah kiri. Biasanya rame tuh, jadi kayak apa, terminal bayangan gitu. Ini kita lurus terus aja.
menuju jalan Kali Angkrik. Nah, nanti di depan tuh sebenarnya ada belokan juga, sempat diarahkan ke Google Map. Dan di belokan sini ini kiri, tapi sepertinya kita lurus aja. Nah, itu kita lurus aja, ikutin jalan besar dulu aja. Karena kalau lewat situ nembusnya bukan jalan Kali Angkrik. Suasananya mantap ini. Cuacanya pas. Kayak gini nih cuacanya nih, nggak panas, nggak hujan, mantap. Semoga ya nanti kita sampai sana, sampai besok pun juga cerah cuacanya ya, biar kelihatan semua pemandangannya tuh, lereng Gunung Sumbing. Biar lebih puas aja, soalnya kemarin kan pas kita ke Lingkar Sumbing itu ternyata habis hujan dan gunungnya nggak kelihatan, ketutupan kabut. Itu menuju maghrib kita sampai jam 5, setengah 5. Biasanya kalau hari pertama lebaran ini nih, nggak di daerah, nggak di kota tuh, orang-orang setelah selesai silaturahmi tuh biasanya nyari makan tuh. Dan biasanya makanan yang paling laris itu bakso, diserbu tuh. Bisa sampai sore jualannya karena habis. Jadi kayak tradisi lah ya. Nah, setelah pagi ya makan ketupat. Kalau belum makan bakso belum afdol. Biasa rombongan tuh, satu mobil, berapa motor mampir ke tukang bakso. Kayak hampir semua daerah deh. Tadi di sini juga sama tuh di Wonosobo, tukang bakso rame. Apalagi di Tangerang ya, lebih parah lagi. Karena memang udah tradisi nyari bakso. Habis makan bakso siang-siang nih tidur, biasanya istirahat. Pas siang-siang ini tamunya sedikit, biasanya pada tidur. Ntar sore bangun, baru mulai lagi tuh, keliling lagi tuh, angkatan sore. 2 kali jalan berarti pagi sama sore. Biasanya begitu tradisi-tradisi lebaran di daerah atau di kota. SPBU Sapuran. Ini jalannya nggak mulus-mulus amat sebenarnya, banyak tambelan, tapi masih aman sih, nggak terlalu tinggi banget tambelannya. Jadi waspadalah kalau malam. Ini lewat mana ya? Ini bukan ya? Lupa. Iya, sini kiri, kita ambil kiri. Oke. Jalan provinsi. Nah, ini yang si vlog Adi nunggu inian di sini nih, nunggu boncengan. Cek map dulu. Oh ya bener, Jalan Sapura Salaman. Kita pakai map aja. Oke. 42 menit 20 kilo saudara-saudara. Di Jalan Sapuran Salaman ini udah mulai naik turun saudara-saudara. Nggak begitu berkelok, tapi udah mulai naik turun. Dan ini garis-garisnya masih garis-garis putih, jalan kota berarti ya, belum blusuk-blusukan banget. Ini kita ikutin jalan terus aja. Sekarang jam 12:10 di tanggal 21 Maret 2026. Nanti kita mau nginap di penginapan di homestay ya, homestay lagi, Omah Bening. Omah Bening Homestay itu lokasinya nggak jauh dari Griyo Butuh, penginapan Griyo Butuh dan kafe apa tuh, Nesta ya, Nestar apa apalah gitu, dari parkiran mobil itulah, nggak jauh dari situ, dengan harga 150.000. Jadi tuh homestay ya, rumah warga dijadikan penginapan. Jadi satu rumah tuh dibikin beberapa kamar dengan harga 150.000. Kamar mandi di luar.
dan tanpa AC. Nggak perlu AC juga sih, pasti dingin banget di sana. Tadi aja penginapan yang kita menginap tadi di Wonosobo itu tanpa AC juga, dan memang dingin. Di Wonosobo juga udah dingin, apalagi nanti ini di atas nih, Nepal Panjapa, persis di lereng Gunung Sumbing, ya pasti lebih dingin lagi. Dan warga-warga sini nggak perlu AC kayaknya. Warga Wonosobo, warga lereng sini nggak perlu AC. Di Dieng pun juga gitu, penginapannya nggak ada yang pakai AC. Nggak laku AC, tukang AC. Nah ini pada pertigaan, kita ambil kanan sesuai map. Ke kiri juga sebenarnya bisa, kita ambil kanan aja, ikutin garis putih. Ini di depan kita rombongan para warlock, udah mau lebaran, silaturahmi, masih dengan busana yang rapih, busana lebaran, masih rapi-rapi. Lumayan ramai juga nih, berapa motor tuh rombongan. Oke, kita masih terus saja. Di depan langit udah mulai gelap, saudara-saudara. Semoga nggak hujan lah, dan semoga juga nggak terlalu ramai. Sepertinya sih ya, semoga nggak terlalu ramai sih Nepal Panjapa. Tapi kayak sih ramai, orang libur lebaran sih, apalagi besok +1 lebaran, pasti tempat wisata itu rame-rame. Tadi belum ngecek Dieng rame nggak tuh, kayak sih belum rame juga. H+1 kayak Dieng rame. Terpantau sih Wonosobo masih lancar, masih plat-plat kendaraan, masih plat-plat lokal. Plat B-nya nggak begitu banyak tadi di sepanjang jalan Wonosobo. Nah kalau saat ini plat B-nya cuma kita aja nih di sini nih. Udah mulai mantap nih jalanannya nih. Tanjakannya lumayan. Ini kita udah sampai di daerah Kepil Wonosobo. Bukannya bekas-bekas petasan. Di sini masih banyak yang pasang-pasang petasan. Nah ini rombongan-rombongannya, ada pada mau silaturahmi. Iya, turunan lagi. Ramai warlock, saudara-saudara. Pohon bambunya gede banget. Oh, ada elop di sini. Angkutan umum bukan ya? Kayaknya angkutan umum deh. Karena sepanjang tadi dari Wonosobo nggak ada angkot. Nanjak. Wih, tinggi sekali. Mantap ini, bismillahirrahmanirrahim. Gunakan gigi rendah. Iya. Gas. Bapak ini pakai gigi 2 kayaknya naik. Nurunin lagi dia. Cakep. Oke, masih terus nanjak. Nah, nanti di depan tuh 350 meter kita masuk jalan Kaliangkrik. Masih terus nanjak, saudara-saudara. Dan ini kita sudah di pinggir saja. Soalnya kalau panjang ini udah pasti nggak kuat nih napasnya nih si Ibit. Iya, sudah landai. Oke, kanan Purworejo, Gadingrejo, kiri Kaliangkrik, Salaman, Magelang. Ya, kita ambil ke arah ke kiri. Kiri Magelang, kanan Purworejo. Oke. Kaliangkrik. Sip. Langsung turun lagi. Iya, langsung nanjak. Wih, roller coaster banget. Kiri, kita ambil kiri, saudara. Nukik nih. Harus ngambil haluan yang agak jauh.
Oke, kita masuk jalan Kaliangkrik. Belum ada tanda-tanda kelihatan gunung ini. Masih sekitar 14 kilo lagi. Masuk ke jalan Kaliangkrik ini deh, jalanan udah mulai sepi, kendaraan-kendaraan udah mulai sepi. Nah ini lihat dari map sih kanan kiri udah hijau, berarti tandanya udah hutan atau perkebunan. Nah ini nanjak, jalannya lebar sini. Oke, udah mulai gerimis saudara-saudara. Setengah jam lagi, jangan hujan dulu. Nunggu kita sampai di atas dulu lah. Nah, ini udah tinggal kita sendirian aja nih. Udah nggak ada kendaraan lain, di belakang juga nggak ada, depan juga nggak ada. Dan kalau malam nggak ada lampu nih, tiang listrik nggak ada. Tiang listrik ada, tiang lampunya nggak ada. SMK Negeri 1 Kagungan, Kecamatan Kepil, ya. Jadi ini masih masuk Wonosobo ya, belum Magelang. Nanti mungkin di Gatukannya udah baru masuk ke Magelang. Udah gelap banget lagi di depan. Nikung-nikung saudara-saudara. Nah, sepi tuh. Ini kayak Gunung Kidul ini. Kayak jalan kampung kita ini, Ponjong. Persis ya. Kanan kiri hutan, terus jalurnya apa? Besar begini. Nanjak. Yuk, terus gas. Oke, bisa. Iya, aman. Walaupun mesinnya gerung. Selamat datang di Desa Kopoh. Dan ini gerimis saudara-saudara. Kayak kita harus mencari teduhan sejenak ya. Ada apa di sini? Ini rumah. Rumahnya ini banget. Atasnya kurang, atapnya. Puskesmas. Ini musola. Gimana kalau kita sholat zuhur dulu ya? Oke. Pas banget hujan. Tapi digembok. Bisa nggak digembok? Cuaca kurang mendukung saudara-saudara. Ini masih di jalan Kaliangkrik. Oke, kita mau sholat dulu aja deh. Oke, saudara-saudara, kita lanjut perjalanan lagi. Setelah neduh sekalian sholat zuhur tadi, sekarang jam 12.52, estimasi 25 menit di 11 km. Oke, kita lanjut menuju ke Nepal Vanjava via jalan Kaliangkrik. Jadi ternyata jalan Kaliangkrik itu ada dua ya, baru tahu tadi setelah melihat map. Jadi kalau jalur yang lewat Gapura Selamat Datang di Nepal Vanjava yang dekat SDN Temanggung itu namanya jalan Kaliangkrik 2. Mungkin yang baru kali ya. Nah, ini jalan Kaliangkrik aja. Jadi mungkin ini jalur lama. Nah, yang jalan raya Kaliangkrik 2 itu katanya lebih sempit. Walaupun nanti endingnya kita ketemu jalan Kaliangkrik juga nanti di depan sana. Oke, bensin full, kita lanjut naik 24 menit. Gas terus. Semoga cerah di atas. Habis hujan soalnya kan. Tahu kabutnya langsung pergi. Jalannya masih naik ya saudara-saudara ya. Tapi masih wajar lah. Naik mulus. Nggak terlalu ekstrim. Honda Beat masih kuat ini. Oke, menuju Nepal Vanjava.
Tadi gelap banget di depan, awannya sekarang udah hilang. Alhamdulillah. Udah mulai kelihatan tuh bukit-bukit, jajaran-jajaran bukit di depan karena tadi gelap nggak kelihatan. Kita mau menuju ke Pasar Gatukan dulu. Diarahkan mapnya ini ke Pasar Gatukan pertigaan, nanti ambil kiri pas sampai Pasar Gatukan, saudara-saudara. Ini pertama kalinya kita lewat sini juga, belum pernah lewat sini. Jadi ya masih ngeraba-raba aja sama selalu nonton review-review YouTuber lain yang udah pernah kesini motoran. Jadi bisa jadi referensi cari jalur-jalur yang rekomen. Lebaran malah hujan ini. Tanjakannya sama kayak tanjakan di ini apa, Gunung Kidul ke Romoko. Pasekan, via Pasekan. Langsung sambut matahari, lumayan terang. Ada plat F loh. Touringkers. Jadi tadi setelah sampai Wonosobo dari semalam tuh udah nggak ada pemudik, udah isinya orang warlock sama peturing, ngabres, vario badai, rombongan gitu mereka. Untuk besok kita mau balik atau enggak belum tahu. Nah, kita mau nginep semalam nih. Kalau besok balik berarti tanggal 21 ya. Tanggal 21. Kemungkinan kita sampai tanggal 22 itu hari Minggu. Walaupun nanti mau nginep lagi semalam ya lihat nanti aja lah. Ada situasi dan kondisi. Harus balik puncak belum tahu nih kapan nih. Ini ada pertigaan. Bukan pertigaan sih, buntu sih. Ya pertigaan. Kita ke kanan. SD apa tuh tadi tuh? Panas, mantap. Lihat tuh sebelah kanan tuh jajaran bukit. Ada pom bensin mini juga. Ada warung-warung. Masih aman lah. Warung Madura aja nggak ada nih. Warung Madura tadi juga sepanjang jalan Cirebon, Wonosobo itu juga nggak, cuma satu tadi. Ya emang nggak ada warung Madura banyak di sana deh. Nah ini habis inian nih Lebaran tuh, tiktokan dulu, foto-foto. Wih cakep tuh, lebat banget ya. Masih ada hewan buasa nggak ya itu ya? Masih kali, malam turun ya. Minimal macan biasanya, macan sama ular. Ngempon. Ini udah desa banget nih, desa. Wih, turunannya coy. Bleng, pelan-pelan. Bakal langsung nanjak. Oh iya bener, langsung nanjak. Habis turun langsung nanjak. Hati-hati tanjakan panjang, gunakan ridik gigi rendah. Tanjakan apa nih namanya nih? Di pohon bambu, kayak masuk dunia lain nih kalau di bawah pohon bambu gini. Ngegantung lagi di atas. Kali ya bawahnya. Oh iya itu kali. Jurang di bawahnya kali. Tinggi banget jurangnya. Fokus. Sebelah kiri kita ini jurang, fokus. Jangan meleng. Iya. Oke. Plat Jogja AB atau plat Magelang itu sama kayaknya. Iya, sama. Jadi jalan ini bisa jadi jalan alternatif juga buat yang mau ke Magelang. Kalau mau nyari yang jauh atau mau nyari view yang bagus.
mau nyari yang lama-lama dalam perjalanan ya lewat sini bisa ke Magelang. Ini nanjak saudara-saudara, kita udah pelan aja nih. Iya, bagus banget tuh, rapi jalannya. Cakep. Magelang mah AA ya. AB, iya AA. Sorry, platnya AA. AB ya cuman Jogja. Magelang itu AA. Masih nanjak, saudara-saudara. Ini lurus terus aja. Oh, di bawahnya tuh Kali Sitor namanya di Google Map. Kali Sitor, jurangnya dengan pohon-pohon pinus. Tinggi banget pohon pinusnya, panjang banget. Ya pemerintah kali ya. Di bawah sama sekali nggak ada apa gitu, rumah warga atau apa, bener-bener jurang langsung kali. Kali Sitor. Ini malam hati-hati nih, nggak ada lampu begini, kirinya jurang. Nah ini bagus nih, pohonnya kuning apa coklat gini. Pohon apa ini? Karet. Oh ya karet, tuh ada tanda-tandanya tuh, pohon karet. Plat B baru turun. Kita masih terus nanjak, pelan-pelan saja. Banyak yang baru pulang. Upli. Setelah kita melewati hutan karet tadi, hutan-hutan, pas sampai ke atas langsung gini pemandangannya, saudara-saudara. Masya Allah, itu rumah semua itu di pinggir tebing. Naiknya gimana itu? Sebelah kiri. Langsung adem selepas tadi kebun karet tadi. Langsung disambut dengan pemandangan yang cukup indah. Nanti di depan kita suruh belok kiri, pertigaan 350 meter. Mana ya? Oh, depan lagi. Bukan ini, bukan. Oh, tuh depan tuh. Oke, kita sudah sampai di Pasar Gatukan ini. Iya, Pasar Gatukan nih. Ambil kiri kita. Sepi pasarnya, lebaran. Mana sih kiri ya? Oh, depan masih. Oh, ini kiri. Oh, Nepal Panjava 4,5 kilo. Oke. Kita gas dari Pasar Gatukan, saudara-saudara. 4,7 kilo kalau dari map ke penginapannya sih. Omah bening. Warlock lagi, orang masih pada sibuk silaturahmi. Oke, aduh, di tengah jalan itu ngapain? Aduh, sibuk. Mungkin pasarnya rame tuh kalau nggak lebaran tuh. Ini kita masih terus aja ya. Sejauh ini setelah masuk lewat Pasar Gatukan memang masih aman sini jalannya nih, tanjakannya nggak tinggi-tinggi banget, masih aman. Jadi masih bisa untuk Matic Honda Beat dan mobil-mobil cc kecil masih aman kayaknya. Tapi kita lihat nanti di depan ya. Papasan mobil juga masih bisa. Di sini udah nggak ada Indomaret ya. Ayo, udah sayur-sayuran semua ini, petaninya nih.
Rata-rata lereng Sumbing kayak ini semua deh, pertanian semua deh. Kemarin juga tuh bawang. Tinggi banget, masya Allah. Atau nampan Sukomakmur. Oh, itu nampan Sukomakmur. Kebun sayur. Tapi kayak masih bagusan yang Sukomakmur. Wisata sayur Sukomakmur itu deh. Lebih gede pelangnya. Aduh, sayang sekali tapi ininya. Pemandangannya ketutup kabut. Kita masih terus, saudara-saudara. Jalannya masih aman dibandingkan Dieng ini. Dieng masih ekstriman. Dieng tuh mau via Batur, mau via Bawang. Ini masih aman nih. Cuma kalau landscape-nya lebih luasan Dieng, landscape pemandangannya. Nah, ini ada jeep wisata nih. Saya warga Bandung, Plaza Bandung. Mau berhenti dulu nggak? Nanti ya? Nggak. Nanti dulu ya, gerung. Istirahatin dulu bentar, sambil nikmatin nih. Mau foto? Kita ambil foto-foto dulu sebentar, saudara-saudara. Yuk lanjut, saudara-saudara. Setelah kita foto-foto sebentar aja, langsung kita gas. 9 menit. Udah dingin nih. Tapi kayaknya nggak sedingin Dieng ya. Bener nggak sih? Sama ya? Enggak ya kan? Kalau dia dingin sini. Oh. Naik terus. Nanti ada pertigaan di depan. 750 meter ambil kanan, saudara-saudara. Cakep nih. Tuh apa tuh, pelang apa tuh? Negeri sayur. Oh, ini negeri sayur Sukomakmur di sini. Mana? Oh, rumah gede. Oh, depan kanan. Iya, tuh depan kanan Sukomakmur. Ini kita mau kemana? Hah? Penginapannya? Buat nurunin ini ya, muatan ya. Takutnya nanjak-nanjak nggak kuat. Muatan kita banyak, saudara-saudara tuh. Kiri wisata negeri sayur, kanan Nepal Panjava. Ada Sutet. Tower Telkomsel. SD Negeri Sutopati. Bocil. Duh. Wih, panjang nih. Bisa tanjakannya. Pelan-pelan aja. Ngerayap aja, ngerayap. Panjang PR nanti turun ya. Enggak, ini masih bisa. Oke, kita terus berjuang, saudara-saudara. Ayo. Kantor desa Sukomakmur. Oh, ini kantor desanya. Berarti jadi Sukomakmur. Sukomakmur Nepal Panjava ya, bukan Sukomakmur Jonggol. Ini di depan ada persimpangan nih ke kanan. Oh, ini depan nih. Ngeden dah, ngerung dah. Kita ambil kanan. Keradegan Gendol. Oke. Lepas gas dulu. Lanjut. 6 menit. 1,3 kilo. Bisa. Nanjak lagi. Iya. Warlock, gak ada suaranya, atau ada di pinggir. Sayuran semua ini.
Masya Allah. Ini baru aksesnya aja udah bagus begini ya. Gimana tujuannya ya? Oke, terus. Terus. Bisa. Bisa, depan udah datar. Bisa. Udah, tenang. Si ibu minta turun. Nggak kuat. Tunggu depan ya. Ya, ngeden, iya. Turun aja, Bu. Ayo, turun aja. Si ibu. Depan lagi mau nggak? Si ibu juga nggak kuat itu. Ah, ruko-ruko nih mantep nih. Oke, ke ruko-ruko dulu. Biarin si ibu itu jalan. Sutopati, SDN Negeri Sutopati 4. Oke, saudara, ini si bit badai. Yang tengah kuat. Harus di bore up kayaknya. Nggak, harus ganti baru kayaknya. Estimasi sih 5 menit lagi nih. Udah tinggal belok sampai. Nah, ini mungkin salah satu faktor yang bikin kita nggak kuat nih. Kita pakai box, isinya baju full, penuh sampai tadi susah ditutup. Kedua, goodie bag. Ketiga, tas ransel penuh juga ini. Ada laptopnya juga lagi. Aduh, gimana nggak kuat nanjak. Ditambah goncengin si ibu itu tuh, ngos-ngosan tuh. Ayo, Bu. Semangat, Bu. Bawa bantal. Kita lanjut lagi, saudara. Mulai dari SDN Negeri Sutopati 4. Setelah istirahat sebentar si ibu ini ngos-ngosan. 5 menit lagi nyampe, 6 menit. Semoga nggak lebih tinggi jalannya. Ada bapak dulu, biarin bapak dulu. Oke, beat juga tuh depan. Visor helm berembun. Oke, ada masjid juga, saudara-saudara. Oh, ini masih warlock nih. Iya, kayak belum ada ini deh. Belum ada wisatawan di hari H Lebaran ini. Mungkin besok. Apa itu? Oh, lagi latihan wayang. Suara dalang. Nah, ini full warlock semua. Iya, wisatawan belum banyak yang lewat-lewat warawiri. Pada lebaran, kita doang nih nggak lebaran ini. Lebaran malah ke kampung orang. Nah, PR nanti pulangnya turun ya. Itu yang paling PR. Lebih serem turunan dibanding tanjakan. Nah, ini satu tuh. Ada dari Jakarta juga tuh. Suami istri juga kayaknya. Udah di atas kita ya. Jadi tadi itu tanjakannya panjang benar, bikin habis napas. Oh, itu itunya tuh, gapuranya. Lihat sini aja. Bawah juga bisa, bawah juga sama aja. Teman-teman, musuh situ juga tuh, situ.
lurus aja terus. Enggak. Tuh, selamat datang di Nepal Van Java. Harus tadi kita ngambil kanan aja ya. Salah tuh. Tuh orang lewat situ. Salah kita. Ntar dulu. Tuh orang tuh lewat situ tuh. Salah kita. Bisa. Oh, lihat tuh. Nah, ini parkiran mobilan nih, Janji Hati Nestra. Tuh. Udah selesai nih. Itu doang nanjak. SD Sukamakmur. Oke, kita sampai. Oh, ada 2 gapuranya. Ah, ini orang tadi dimuter sini. Itu kayaknya si itu tuh. Ini juga YouTuber. Dia muter sono tadi, muter doang. Ini masuk sini. Oke, Dusun Butuh. Kita sudah sampai. Alhamdulillah, selamat saudara-saudara. Walaupun ada dorong-dorongan sedikit lah. Nah, ini parkir motornya di sini ternyata. Tapi tadi kata penginapannya bisa ya kita parkir ya? Di penginapannya ya? Oke. Jadi nggak usah parkir sini ya. Dan sepi masih tuh. Bener nih, warlock semua nih. Omah mana Omah? Kiri, Omah bening. Warna apa sih kemarin patokannya? Ini belok masih. Oh. Pak, misi Pak. Mau nanya, Omah Bening yang mana Pak? Oh iya, maaf. Omah Bening. Iya, homestay Omah Bening. Masih lurus ini. Hah? Ada Taman Depok. Nanti agak naik dikit. Hah? Ada kebun nanti naik sebelum masjid. Oh, oke. Berarti lurus saja. Nggak naik sini ya? Iya. Suwun ya Pak. Okay. Suruh matiin mesin. Sorry, lupa. Pak, monggo Pak. Ya, suwun Pak. Nggak usah. Tuh Taman Depok tuh. Sempit banget. Udah baik dikit. Taman Depok. Ada masjid. Oh, ini Taman Depok. Ke kiri. Oh, itu masjid. Oke, sampai. Jadi tadi lewat ya? Kelewat kayaknya. Ini masjid yang pada buat istirahat kayaknya. Aduh. Iya, turun dulu. Oke, kelewat. Di bawah tadi. Turun dulu ya. Ternyata kelewat saudara. Ya udahlah, pokoknya itu di gang yang tadi kiri. Kita kelewatan dikit doang di masjidnya. Yang buat ngeres atau buat wisata. Oke, kita sudahi dulu rute perjalanan menuju Nepal Van Java dari Wonosobo tadi. Nanti kita lanjut video berikutnya ya. Next. Terima kasih.